Ada seorang anak muda yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di sebuah perguruan tinggi. Tanpa pengalaman, berbekal ijazah dan impian yang besar, dia mulai menapakkan langkah mencoba terjun ke masyarakat dengan mencari pekerjaan. Dia mengirim banyak surat lamaran kerja ke berbagai perusahaan. Sayang, harapannya tidak sesuai kenyataan. Penolakan demi penolakan justru diterimanya. Tapi saat diterima pun, ternyata pekerjaan yang didapat tidak sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Saat dia pindah ke perusahaan lain dan kemudian berpindah lagi, keadaan pun tidak jauh berbeda. Kekecewaannya berulang lagi. Ia merasa kecewa pada perusahaan, kecewa pada diri sendiri, dan kecewa pada penerimaan orang lain terhadap dirinya yang tidak sesuai dengan harapannya. Semuanya itu menyebabkan dia semakin hari merasa semakin stres dan akhirnya berniat mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Untuk mewujudkan niatnya, dia memilih lautan sebagai tempat untuk bunuh diri. Setibanya di tepi laut yang berombak besar, segera niatnya dilaksanakan. Dia pun berlari mengejar ombak dan melemparkan dirinya ke dalam gelombang air pasang yang siap menelan tubuhnya. Tetapi usahanya gagal. Beberapa kali dia mencoba, juga gagal lagi. Saat itu, ada seorang pria setengah baya yang kebetulan melihat ulah si pemuda dan segera menghampirinya. Orang itu lantas bertanya kepadanya, "Hai anak muda, kenapa engkau mau mengakhiri hidupmu dengan jalan pintas seperti ini?" Dengan muka sedih dan kepala tertunduk, si pemuda menjawab, "Hidupku sungguh tidak berarti. Aku gagal. Aku kecewa pada perusahaan tempatku bekerja. Aku kecewa pada diriku sendiri. Aku juga kecewa kepada masyarakat yang meremehkan dan memandang rendah diriku. Untuk apa lagi aku hidup seperti ini?" Anak muda, caramu berpikir itu salah. Pantas kamu mengambil jalan pintas seperti ini. Lihatlah ini. Bapak itu berkata sambil tangannya mengambil sejumput pasir, kemudian melemparkannya ke depan. Pasir itu pun segera terserak bersama pasir yang lain. Setelah itu dia berkata, "Pungutlah pasir yang saya lempar tadi." "Ah, mana mungkin pasir itu bisa saya pungut lagi," jawab si pemuda keheranan. Tidak tahu apa maksud bapak itu menyuruhnya seperti itu. Melihat pemuda itu tampak tidak mengerti maksud perintahnya, bapak itu kemudian mengambil sebuah benda dari kantong sakunya dan berkata, "Ini mutiara. Sekarang pungutlah mutiara ini." Bapak itu lantas melemparkan mutiara itu dari kantongnya sama seperti pasir tadi. Dengan segera si pemuda dapat memungutnya. Mudah sekali. Nah, anak muda, dirimu saat ini sama seperti butir pasir di pantai. Tidak berbeda dengan pasir-pasir yang lainnya. Kalau kamu ingin diakui keberadaanmu dan memperoleh penghargaan dari orang lain, maka jadilah seperti mutiara ini. Tetapi untuk bisa menjadi mutiara, perlu waktu dan perjuangan yang tidak ringan. Maka berhentilah mengeluh dan menyalahkan orang lain. Belajar dan poleslah diri dengan sungguh-sungguh, dan jadilah mutiara di kemudian hari. Si pemuda spontan menjabat erat tangan bapak itu. "Terima kasih, Pak. Saya memang salah. Sekarang saya sadar dan mengerti. Saya berjanji akan berubah dan memoles diri dengan keras untuk menjadi mutiara sejati." Maka si pemuda segera bergegas, ingin memulai harinya yang baru dengan semangat untuk menjadi mutiara yang berharga. Saudara, mutiara yang indah lahir dari proses alam yang cukup lama. Demikian juga diri kita. Untuk menjadi orang yang dihargai, disegani, dan dihormati, juga perlu pengorbanan dan proses yang berliku dan memakan waktu lama.
Tetapi dengan satu tujuan yang pasti, kerja keras, tekad baja, kita akan benar-benar menjadi mutiara yang berharga bagi diri sendiri dan orang lain. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi.